Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hadirkan syukur kita masih mengambil bagian merasakan lezatnya berada di majelis ilmu, di taman-taman ilmu inilah kita mendapatkan semangat kita untuk mengamalkan agama kita, merawat sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Matinya sunnah itu karena matinya ilmu. Matinya ilmu adalah awal dari sebuah matinya sunnah. Tidak ada jalan ikhwah untuk menghidupkan sunnah Nabi kita kecuali daripada menghidupkan majelis zikir, majelis yang membuat kita ingat kembali tentang syariat ini. Alhamdulillah, kita tentunya sudah berada di tengah-tengah Zulhijjah menuju akhir Zulhijjah. Tentu kita sudah kuliah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita banyak mengambil ibrah, hikmah dan nasihat terhadap sosok keluarga mulia yang dibangun oleh Abul Anbiya. Kita disuruh belajar kepada manusia sukses Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita sudah lewati itu. Semoga ada asarnya, ada samaratnya, ada buah dan bekasnya yang ada pada diri kita. Para ibu-ibu, mari kita belajar seorang wanita tegar, ahli sabar, ahli tabah, sang pendidik sejati yang diabadikan oleh sejarah, Siti Hajar alaihassalam. Sosok wanita yang akrab dengan sebuah cobaan duniawi, tapi dia bisa tegar untuk melewatinya. Sang pendidik sejati mengkader anak soleh yang terbukti menyerahkan lehernya, tetapi dia tetap tegar. Sosok wanita yang patut dipelajari oleh wanita-wanita kini yang terlalu cengeng dengan penderitaan dunia. Siti Hajar adalah guru kita, guru dalam menerima takdirnya di dunia, begitu tegar. Dan ketegaran inilah mengubah dunia Mekah. Lahirlah keberkahan tinggi luar biasa dengan turunnya atau keluarnya air Zam-Zam. Itulah air yang bertahan sampai hari ini sebagai oleh-oleh manusia bersabar. Rugi kita Pak kalau melewati sejarah ini tanpa kita kenang dan kita belajar. Jadi kalau cuma terlambat je suami menerima gaji dan menyerahkan uang belanja kepada istri, terlalu kecil itu kalau dibanding perjuangan Siti Hajar lebih 10 tahun ditinggalkan suami, tapi tetap tidak cengeng, besar anaknya, kuat, pintar dan menjadi soleh, sampai akhirnya dilantik menjadi nabi. Gurunya adalah Siti Hajar. Kita berdoa, Bapak-bapak,
ada wanita-wanita di rumah kita yang menerima kita dalam segala kondisi, baik tanggal baru, senyum, tapi tidak berkurang senyumnya meskipun tanggal 35. Terlalu rendah tujuan hidup kita, Pak, kalau hanya senyum karena uang ada. Dan salah satu yang membuat manusia ini menjadi hina karena membesarkan dunia, mengagungkan dunia. Terlalu besar itu dunia dalam dirinya. Dan inilah yang kita coba agung-agungkan takbir, terus bertakbir. Selama 13 hari kita bertakbir itu, siang dan malam, karena mau diusir itu kebesaran makhluk, kebesaran dunia yang sering bercokol dalam diri kita. Itu yang menghalangi lezatnya sujud, itu yang menghalangi nikmatnya zikir dan doa, karena ada yang kita andalkan, tidak lagi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu lepas selama ini, Pak. Hilang itu makna, ya Allah, aku hambamu. Banyak-banyak Bapak Ibu kita sama-sama belajar, ya Allah, aku hambamu. Sering-sering menghambakan diri, sehingga topeng-topeng dunia, topeng-topeng kebesaran yang lain itu hakikatnya kecil dan tidak ada artinya. Semoga perjalanan Zulhijjah ini memasukkan kita ke perkara berikutnya, Al-Muharram. Ya. Al-Muharram sudah akan ada di pintu, sudah ada di pelupuk mata. Kalau Ibrahim identik dengan Zulhijjah, maka Al-Muharram identik dengan Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah kita nanti di tadabbur Ibrahim akan lanjutkan dengan tadabbur Nabi Musa alaihissalam. Dan dua Nabi inilah yang sering disatukan di hari Jumat yang mulia, biasa disebut fi suhufi Ibrahim wa Musa. Selalu disebutkan itu fi suhufi Ibrahim wa Musa, di suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Ya. Itu kita akan belajar bagaimana menjadi sosok Nabi Musa yang super sabar tingkat tinggi, Pak. Nah, kita masuk di fikih kitab Umdatul Ahkam, insyaallah di masih bab imamah. Di bab imamah ini bab masalah kepemimpinan, Pak. Imam, jadi imamah masalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dibahas dalam kitab ini adalah bab kepemimpinan solat. Kalau kepemimpinan solat, imamnya itu pemimpinnya sangat penting, ya, begitu sangat urgen dalam pembahasan kitab fikih. Ini pengaruh salat yang hanya kecil bagian dari hidup kita, karena salat ini ya sebagian kecil dari waktu kita. Itu pun dibahas. Kalau pembahasan tentang imamah dianggap penting, padahal waktunya sangat singkat. Tentu imamah dalam hal kepemimpinan 24 jam kali
sepekan kali, sebulan kali, seumur hidup kita, Pak, tentu adalah perkara lebih penting. Membahas tentang kepemimpinan dalam Islam itu lebih penting. Bahkan asbab inilah yang menyebabkan Nabi SAW beliau tidak dikubur selama 2 malam, karena pembahasan imamah di kalangan para sahabat utama Abu Bakar, Umar. Itu keluarga-keluarga dekat Nabi tidak langsung mengubur Rasulullah karena ada pembahasan sangat penting. Siapa akan melanjutkan kepemimpinan Muhammad, ya, sehingga adanya penundaan itu bukan tanpa sebab, tapi ditundanya itu karena ada urusan sebabnya. Urusan sebabnya itu belum ada pemimpin menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, sehingga ditunda penguburan Rasulullah SAW. Padahal semua sahabat tahu asri bil jenazah itu sudah bahagian dari ilmu sahabat, segerakan mengurus jenazah. Tapi mengapa jenazahnya Rasulullah itu ditunda? Bukan karena sahabat tidak tahu hadis ini, tapi sahabat paham ada perkara penting dari sekedar mengurus jasadnya Nabi. Tidak boleh kekosongan pemimpin di tubuh kaum muslimin. Hari ini, Pak, dunia kosong kepemimpinan Islam, ya. Akhirnya inilah yang terjadi. Umat Islam dikerdilkan, dikucilkan, diusir, dihinakan, karena tidak ada komando.